Baik saudara, pagi hari ini saya mau berbicara tentang Sabat. Ya, Sabat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua. Kita baca ayat 1, 2, dan ayat 3. Kejadian pasal 2, kita baca ayat 1, 2, dan 3. Ya, sudah dapat? Saya akan baca dari terjemahan baru 2 ya. Demikian firman Allah. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Sabat. Ya, Sabat, saudara. Tulisan Sabat itu seperti itu ya. Jadi kita akan membahas atau mencoba mendalami sebenarnya apa itu Sabat, ya, dan bagaimana kita sebagai orang percaya memaknai atau mungkin lebih tepatnya menghidupi, dalam bahasa kunonya menghayati, menjadikannya menjadi hayat di dalam hidup kita, hidup. Ya, bagaimana kita menghidupi Sabat dalam hidup kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita memahami Sabat ini? Karena saudara-saudara, kalau kita memahami sesuatu dengan baik dan benar, maka kita bisa menghidupi apa yang kita pahami. Ya kan? Jadi tidak sekedar tradisi. Karena kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa ada saja orang-orang Kristen yang kalau terkait dengan pengertian modern tentang Sabat ini, kalau kita tarik ke sini kan beribadah di hari Minggu kan, pengertian modernnya telah menjadikan hal itu semacam tradisi saja. Ya, tradisi, tidak ada semacam pemaknaan yang hidup. Satu kali waktu saya pelayanan di satu tempat di Indonesia cukup lama, di bagian tertentu di Indonesia, 1 tahun 1 bulan di sana, saya bisa menyaksikan bahwa penduduk di sana ini terbatas pada penyaksian saya ya. Ini tidak mewakili keseluruhan, tapi apa yang sering saya lihat selama saya di sana. Kalau hari Minggu saudara, penduduknya itu berbondong-bondong rajin ke gereja. Dan itu pemandangan yang sangat bagus, indah. Ya, mereka jalan kaki, ada yang naik kendaraan dan sebagainya. Pokoknya gereja penuh di hari Minggu pagi. Tapi Minggu sore mereka juga berbondong-bondong, tapi dengan botol di tangan. Loh iya, itu fakta. Itu fakta. Ya, kadang mabuk luar biasa. Dia baru sadar kalau ketemu pendeta saja. Dia lihat, wah pendeta nih, selamat sore Giagi, katanya. Begitu kita lewat, tumbang dia. Saya pernah ngalamin itu, saudara. Nah, saya menyimpulkan bahwa Sabat yang dimaknai oleh orang-orang seperti itu, saudara, adalah Sabat yang sekedar tradisi, tanpa pemaknaan yang benar, bahkan selanjutnya tanpa penghayatan yang benar. Nah, saya pengen kita mengerti Sabat dengan benar, lalu memaknai Sabat itu dengan benar pula,
Pemaknaan yang benar akan membawa kita kepada penghayatan yang benar. Saudara mengerti kata hayat? Hayat itu hidup, menghidupi. Ya, itu bahasa-bahasa kuno itu dalam bahasa Melayu Indonesia, tapi masih dipakai. Ya, menghayati itu berarti membuatnya menjadi hidup di dalam diri kita. Ya, baik. Kita sudah membaca Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya mau menjelaskan satu demi satu ini pelan-pelan supaya kita bisa mengerti dengan baik. Next. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita tadi, ya, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, maka 3 ayat ini berbicara tentang adanya pergerakan Allah. Setelah pasal 1 di mana Allah menciptakan langit dan bumi serta semua isinya, maka di pasal 2 dimulai dengan kalimat demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Jadi Allah telah menyelesaikan, ya, menyelesaikan karya penciptaan. Di pasal 1 kalau kita baca, Allah menciptakan dari langit bumi. Lalu di ayat 3 diciptakannya terang, maka terang itu jadi. Diciptakannya tumbuh-tumbuhan, diciptakannya penerang, cakrawala, binatang, dan semuanya diciptakan. Ya, daratan, laut, semua dijadikan oleh Allah. Dan pada puncaknya Allah menjadikan manusia untuk menghidupi apa yang Allah ciptakan sebelumnya. Lalu setelah Allah menciptakan manusia, terakhir itu Allah melihat bahwa semuanya itu sudah lengkap. Lalu firman Allah berkata, demikianlah Allah menyelesaikan atau demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Dan ayat 2, pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Jadi Allah menyelesaikan. Jadi pertama Allah menyelesaikan. Di dalam tindakan menyelesaikan, Allah membuatnya lengkap. Ingat ya, ini penting. Kadang-kadang manusia kerja selesai Pak, tapi nggak selesai. Kan itu kan? Ayo nyapu, udah selesai, tapi di sana ada sampah, di situ ada sampah, di sana masih basah, nggak lengkap. Tapi Allah menyelesaikan karya penciptaan dan membuatnya lengkap. Karena di ayat 1 dikatakan diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Dibikinnya lengkap itu, nggak ada yang kurang. Ya. Lalu setelah Allah melihat bahwa apa yang diciptakan itu sudah cukup, sudah lengkap, ya, dia sudah selesaikan, maka Allah berhenti. Nah, kata berhenti di sini, saudara, disitulah dipakai kata dasar sabat. Kata dasar sabat. Kata kerja itu bukan kata benda, itu kata kerja. Berhenti. Nanti di Keluaran pasal 20 ketika Allah memberikan 10 hukum kepada Musa, maka kata sabat itu menjadi kata benda. Ingat dan kuduskanlah hari sabat. Tapi di Kejadian ini kata kerja. Ya, fayisbot dari kata sabat. Allah berhenti. Ya. Lalu setelah Allah berhenti, apa yang dilakukan Allah? Dikatakan lalu Allah memberkati. Perhatikan ini urutan yang tidak boleh kita nafikan. Ya. Ini urutan yang tidak boleh kita nafikan, saudara. Ini penting. Kenapa saya bikin ini sequence tersusun?
Allah memberkati. Karena kadang-kadang kita berharap berkat dari Allah, tapi kita nggak berhenti. Iya kan? Ingat, Allah berhenti dulu, baru memberkati. Setelah Allah memberkati, Allah menguduskan. Menguduskan itu berarti menjadikannya menjadi satu hari yang spesial. Itu menguduskan. Di dalam Alkitab kata menguduskan itu berarti memisahkannya dari hal-hal yang lain. Jadi kalau hari itu dikuduskan, berarti Allah menjadikan hari itu menjadi khusus, spesial dibanding hari lain. Kalau kita dikuduskan, ya, firman Allah berkata kita umat yang dikuduskan, berarti kita dipisahkan dari yang tidak kudus. Apa yang tidak kudus? Dunia, dosa, dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita masih suka yang tidak kudus, betul nggak? Karena yang tidak kudus itu kadang enak. Iya kan? Dikuduskan berarti dipisahkan dari yang lainnya, yang sejenis lainnya. Hari itu dikuduskan oleh Tuhan, diberkati, dikuduskan. Nah, ini adalah pergerakan Allah di dalam 3 ayat ini. Ya. Jadi Allah menyelesaikan karya penciptaannya. Ciptaannya itu lengkap. Tidak ada sesuatu pun yang kurang dari apa yang Allah telah ciptakan. Gak ada yang kurang. Dan kalau kita perhatikan kembali, beberapa kali dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kata baik yang dipakai di sana adalah tov. Ya. Nanti orang-orang Barat, orang-orang Eropa mengadopsi kata tov menjadi tov. Orang Indonesia menambahkannya menjadi markoto. Dengan top, markoto. Ya kan? Itu artinya baik. Dan kata tov dalam bahasa Ibrani itu berarti baik dan tidak perlu ditambah apapun lagi. Sudah baik, sudah sempurna itu ciptaan. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini sempurna, saudara. Iya kan? Kita bersyukur loh. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang kurang dari apa yang Allah ciptakan. Dan mulai saat itu, ketika Allah berhenti dari pekerjaannya menciptakan itu, tidak ada lagi pekerjaan menciptakan. Yang ada apa? Keberlanjutan. Ya, perkembangan, pemeliharaan dari semua yang Allah ciptakan. Ya. Yang ada itu, Allah berhenti dari semua tindakan penciptaan. Allah menciptakan pohon-pohonan, buah-buahan. Makanya ada perintah kepada Adam, betul nggak? Peliharalah, kuasailah, usahakanlah. Dan nuansa yang lahir dari kata perintah itu bukan kuasailah, kamu akan berkuasa atas burung-burung di udara. Bukan berarti Adam suka-sukanya ambil tembakin burung. Bukan. Kata berkuasa di sana mengandung unsur memelihara. Ya, menjamin sebuah keberlanjutan. Makanya kalau orang suka-sukanya tebang pohon, nembakin burung, dengan alasan itu bisa Alkitab mengatakan manusia berkuasa. Nah, itu sedikit miring itu otaknya, karena dia tidak paham itu. Berkuasa itu berarti memelihara dan menjamin keberlanjutan, keberlangsungan. Kalau ini dilanggar, maka terjadilah banjir. Iya kan? Karena hutan ditebang tanpa keberlanjutan. Makanya orang Kristen itu adalah orang yang seharusnya diajar tentang ekologi. Bagaimana Allah menekankan keberlanjutan alam semesta. Itu sebabnya saya sangat tidak suka melihat orang buang sampah sembarangan. Itu melanggar prinsip ekologi. Loh benar. Apalagi buang sampah di got.
Itu melanggar prinsip ekologi, saudara. Dan itu melanggar firman Allah. Karena mandat ekologi kepada kita memelihara dan membuat keberlangsungan. Ya, jemaat GSJ harus terlatih ketika membuka bungkus kacang. Bungkusnya itu harus dikantongi kalau tidak ada tong sampah. Begitu jemaat GSJ. Bukan bungkus kacang, bungkusnya dibuang seenaknya. Bukan. Karena itu mandat ekologi dan itu diperintahkan di dalam Alkitab, saudara. Ya. Next, setelah ini kita akan melihat khusus kepada Sabatnya. Dikatakan saudara-saudara di ayat 2, pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu Allah berhenti. Berhenti seperti yang saya katakan tadi, kata berhenti di sini bukan kata benda. Sabat di sini bukan kata benda. Sabat menjadi kata benda nanti ketika Allah memberikan perintah kepada Musa di dalam Keluaran pasal 20. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di situ Sabat sudah menjadi kata kerja. Dalam pengertian Sabat di situ sudah dikhususkan menjadi satu hari untuk Israel berhenti dan khusus memberikannya kepada Tuhan. Makanya kata-kata pendahuluannya adalah 6 hari lamanya engkau bekerja, ya kan begitu kan? Kata-kata setelah itu. Maka pada hari ke-7 engkau harus berhenti dari segala apa yang kau kerjakan. Untuk apa? Dikuduskan. Tapi di Kejadian pasal 2, kata Sabat itu masih menjadi kata kerja. Artinya Allah berhenti dari semua yang Dia kerjakan. Nah, saudara, nuansa yang ditampilkan di dalam frasa Allah berhenti itu bukan karena Allah capek. Bukan. Jangan kira, oh iyalah wajar kan, 6 hari Allah kerja non-stop, ya kan? Capek dong. Bukan. Allah berhenti bukan karena Allah capek 6 hari kerja non-stop. Allah berhenti karena Allah telah menyelesaikannya dan telah membuatnya menjadi lengkap. Ingat, anak-anak muda dulu itu yang sering ada di pastor itu saya ajar tuh. Apa definisi kerja selesai? Apa? Udah pada lupa semua. Definisi kerja selesai adalah ketika yang memberi pekerjaan menyatakan itu selesai. Sebelum yang memberi pekerjaan menyatakan itu selesai, kerja belum selesai. Nyapu gereja yuk, ayo nyapu, rame nyapu. Tapi nggak bersih, selesai Pak? Belum. Karena kualitasnya tidak mencapai apa yang diinginkan oleh si pemberi kerja. Belum selesai pekerjaan. Pekerjaan baru selesai kalau itu betul lengkap. Mengerti ya? Kita diajari Alkitab loh tentang kerja selesai. Anda disuruh nyuci piring, saking jengkelnya pecah 2, kerja Anda tidak selesai. Malah merugikan. Ya. Saya berani berkata sama saudara, sepanjang saya bertugas mencuci piring, hampir tidak ada yang pecah saya cuci piring. Sebanyak apapun saya cuci piring. Karena cuci piring dengan hati yang gembira. Betul? Kalau cuci piring tidak dengan hati yang gembira, gelas pun digigit, pecah. Betul kan? Kita diajari tentang kerja yang selesai. Ya. Ada tidak ada bos, kerja harus selesai. Amin. Amin. Jangan pas ada bos kerja selesai, tidak ada bos kerja tidak selesai. Apakah saudara pernah melihat ada anak karyawan, dulu saya mengalami itu, kalau bosnya pergi bersorak-sorai mereka, apalagi kalau keluar negeri. Saya mau keluar negeri 3 minggu, pura-pura sedih gitu kan. Ternyata di dalam hati kita senang betul. Allah berhenti bukan karena Allah capek. Allah berhenti karena memang apa yang dikerjakan Allah itu
saudara, penekanan Sabat di dalam ayat ini penting ya saudara ya. Penekanan tentang Sabat di dalam ayat ini bukan soal harinya, hari keberapa. Ini yang sering menjadi perdebatan kan. Posisi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak menyalahkan teman-teman kita yang beribadah di hari Sabtu, tidak. Bahkan suatu hari nanti, kalau undang-undang di negara kita tidak membolehkan kita ibadah hari Minggu dan bolehnya hari Kamis, ayo kita ibadah hari Kamis. Betul kan? Tetapi intinya di sini bukan soal hari keberapanya. Intinya di sini adalah bahwa Allah telah menyelesaikan pekerjaannya. Itu intinya Sabat itu. Coba kita baca ayat 3 di situ. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dia berhenti karena dia sudah menyelesaikan semuanya. Jadi tolong jangan berdebat soal kamu kenapa ibadah hari Minggu, yang itu kenapa ibadah hari Sabtu. Oh, yang benar ibadahnya hari Sabtu. Enggak, yang benar hari Minggu. Murid-murid Yesus bilang hari pertama segala macam. Dia nggak penting-penting diperdebatkan. Seakan-akan kalau ada yang ibadah hari Sabtu masuk neraka. Apa Anda juga berpikiran bahwa yang beribadah hari Sabtu masuk neraka? Tidak kan? Atau justru yang beribadah hari Minggu masuk neraka? Karena hari Minggu hari pertama, sementara di sini Sabat hari ke-7 begitu. Ini bukan soal hari keberapa. Ini soal bahwa Allah telah menyelesaikan segala pekerjaannya. Artinya dikatakan di sini saudara, ketika Allah berhenti, artinya ada satu hari di mana Allah nanti di ayat 3 dikatakan memberkati dan menguduskan hari itu. Jadi sekali lagi, pesan yang disampaikan di sini bukan soal hari keberapanya, bukan. Ya kebetulan ya hari ke-7 Allah berhenti. Masa iya hari pertama, kedua, ketiga Allah kerja, terus Allah capek, hari keempat berhenti, ya lanjut lagi besok. Begitu? Tidak. Karena tadi dikatakan Allah berhenti bukan karena capek. Ya memang karena pekerjaannya sudah komplit, sudah lengkap. Bukan kayak saya kan, proyek besar nih, Senin, Selasa, Rabu kerja, Kamis capek ya, berhenti Jumat nyambung gitu. Bukan begitu. Jadi isunya sekali lagi di sini adalah bukan soal hari keberapanya Allah berhenti, tapi isunya adalah Allah berhenti karena apa yang dikerjakan sudah selesai dan lengkap. Artinya ada satu hari yang dikhususkan dari hari-hari yang lain. Itu intinya. Isunya itu di situ. Jadi suatu hari nanti, kalau secara praktis kita tidak boleh beribadah di hari Minggu, dibikin hari Kamis, boleh nggak? Ya boleh dong. Yang penting ada satu hari di mana kita beribadah itu, kita khususkan, ingat ya. Sehingga nanti di ayat ketiga, ya next, dikatakan di sini Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Jadi hari di mana Allah berhenti itu diberkati oleh Allah dan menguduskan hari itu, saudara. Kebetulan, ya ini kebetulan di sini hari ke-7 Allah berhenti. Lalu hari ke-7 itu diberkati, dijadikannya menjadi sesuatu yang khusus, hari yang berbeda dari hari-hari lain. Jadi isunya di sini sekali lagi adalah Allah menyediakan satu hari secara khusus, diembel-embeli dengan kata diberkati dan dikuduskan, ya, diatributi dengan kata diberkati dan dikuduskan. Nah, hari itulah yang dipilih oleh Allah nanti untuk diperintahkan kepada bangsa Israel agar berhenti
dan menjadikannya menjadi hari yang spesial. Sama dengan kita, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang Kristen yang beribadah hari Minggu, kan ada gereja tertentu beribadahnya hari Minggu kan, seperti kita kan, sah-sah saja. Kalau ada orang Kristen yang beribadahnya hari Sabtu, ya sah-sah saja. Betul? Di Sumbawa ini ada gereja yang beribadah hari Sabtu, betul? Advent. Katolik pun satu sesi ibadahnya Sabtu, betul? Coba tahun depan jemaat kita 2.500, ibadah Sabtu kita satu sesi. Karena nggak muat kan, bayangkan 10 kali ibadah kita nggak muat. Bisa 15 kali ibadah kita, Sabtunya 5 kali, Minggunya 10 kali. Kalau 2.500 itu jemaatnya kan. Iya dong. Kan gitu kan. Apa ada orang, wah batal kamu ibadah hari Sabtu, kamu sesat. Apa begitu? Tidak. Yang penting sekali lagi isunya adalah tentang Sabat ini adalah ada satu hari yang betul-betul kita khususkan. Nah itu Sabat. Nah next, hal yang penting juga yang kita harus perhatikan di sini. Dikatakan memberkati dan menguduskan. Ya. Ayat 3 dikatakan lalu Allah memberkati dan menguduskan hari itu. Perlu saya jelaskan begini saudara. Memberkati dan menguduskan adalah tindakan yang dilakukan oleh Allah sebagai lanjutan dari tindakan berhenti. Kenapa saya tahu ini saudara? Di dalam kalau kita belajar bahasa Ibrani ya, atau secara umum bahasa Timur Dekat ya, bahasa Semit, bisa juga Arab ya, ada yang namanya sebagai konsekutif itu, konsekutif imperfect. Artinya apa? Satu tindakan yang saya lakukan itu adalah tindakan sebagai dampak dari tindakan sebelumnya. Kalau bahasa Indonesia kan sederhana ya, saya mau pergi ya, itu aja ya. Tapi kalau bahasa Ibrani ini saudara, kompleks sekali. Ya, satu kata itu seperti Sabat tadi, Allah berhenti. Allah telah berhenti menjadi, dan Allah telah berhenti menjadi Vayisbot, dari kata Sabat. Bahasa Arab juga begitu, betul? Ada yang pernah belajar bahasa Arab sini? Belum ada ya? Begitu. Jadi unik. Jadi di sana saudara-saudara kata kerja memberkati dan menguduskan ini tidak berdiri sendiri. Artinya begitu. Kenapa Allah memberkati dan menguduskan? Jawabannya karena Allah telah berhenti. Tanpa tindakan berhenti, tidak ada tindakan memberkati dan menguduskan. Itu yang muncul dari gramatikal dalam bahasa Ibrani ini. Mengerti ya? Kenapa saya harus jelaskan ini? Karena kadang-kadang kalau kita bicara tentang Allah memberkati, kita tidak tahu kenapa Allah memberkati. Seakan-akan tindakan Allah memberkati itu sudah tindakan wajib dari Allah. Bukan. Allah memberkati dan menguduskan. Kata memberkati dan menguduskan ini adalah kata kerja yang muncul akibat kata kerja yang sebelumnya, yaitu Allah berhenti. Kalau Allah tidak berhenti, memberkati dan menguduskan tidak ada. Mulai mengerti kan, menangkap? Nah maknanya apa bagi kita saudara-saudara? Kalau tidak ada tindakan berhenti, maka tidak ada tindakan memberkati dan menguduskan. Apa ini bagi kita? Maknanya berarti Allah secara definit, secara jelas memerintahkan kepada kita, nantinya juga kepada bangsa Israel,
harus ada satu hari untuk berhenti. Itu isu Sabat itu di situ, saudara. Nah, kalau kita membuat satu hari itu berhenti, lalu firman Allah diberkati dan dikuduskan hari itu dalam konteks kehidupan bangsa Israel nanti ke depannya, maka kata dikuduskan dan diberkati itu mengarah kepada bagaimana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk beribadah secara khusus kepada Allah, kepada Tuhan. Itu saudara. Dan nanti itu terus diadopsi sampai kepada zaman Yesus, ya kan? Di hari Sabat mereka akan berhenti dari segala pekerjaannya, jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Itu. Sekali lagi saya jelaskan, kata memberkati dan menguduskan tidak akan muncul kalau tidak ada kata berhenti. Jadi memberkati, Allah memberkati dan menguduskan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Allah sebagai kelanjutan dari tindakan berhenti. Artinya apa? Kalau kita tidak membuat satu hari di mana kita khusus untuk datang seperti ini kepada Allah, maka tidak akan ada kata memberkati dan menguduskan, saudara. Jadi jangan dianggap enteng tentang hari perhentian. Ada orang berkata, saya di rumah juga berdoa, Pak. Ya semua orang berdoa di rumah. Jangan-jangan kamu berdoa cuma sekali seminggu itu ya Pastor? Saya tiap hari berdoa di rumah. Tapi Allah memerintahkan kita untuk membuat satu hari di mana kita berhenti supaya Allah bisa memberkati dan menguduskan hari itu. Dan secara umum kita memahaminya hari ini sebagai hari Minggu. Itu dia. Dan itu pun berkaitan dengan sistem pemeliharaan dari Tuhan, saudara. Ya. Tuhan tahu manusia itu rentan. Mesin saja kalau dipakai terus-menerus lama-lama aus, betul. Tuhan juga tahu manusia itu terbatas. Makanya nanti di Kejadian, di Keluaran pasal 20 ketika Allah memerintahkan tentang Sabat ini, saudara, Allah menambahi alasannya. Alasannya apa? 6 hari lamanya engkau bekerja. Berapa hari? 6 hari. Karena Allah tahu kita butuh istirahat. Allah tahu badan kita ini tidak bisa bekerja terus menerus. Itu adalah sistem pemeliharaan dari Tuhan. Sebenarnya kalau kita ikut aturan Tuhan, saya percaya berkat Allah itu cukup buat kita. Dan kita sehat, betul nggak? Karena kita punya waktu istirahat. Persoalannya adalah seperti firman Allah berkata, kekhawatiran dunia ini memenuhi kita. Mengendalikan pikiran-pikiran kita. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara ini penting. Sabat itu bicara tentang berhenti, memberikan satu hari yang bisa diberkati oleh Tuhan hari. Itulah betapa pentingnya kita hadir dalam ibadah, karena itu adalah tindakan nyata di mana kita memberikan satu hari kepada Tuhan.
apakah dosa Pak kalau setelah ibadah kita bekerja lagi? Gitu kan? Ya enggak sih, cuma Anda lelah itu aja. Enggak ada waktu istirahat. Tapi berdosa kalau kita tidak ibadah. Karena ingat, tindakan yang dilakukan Allah setelah berhenti apa? Memberkati dan menguduskan. Itulah isu Sabat. Allah tidak sekedar berhenti, makanya di awal tadi saya katakan, nuansa yang muncul dari kalimat ini itu bukan karena Allah capek, bukan. Allah berhenti bukan karena Allah capek. Allah berhenti karena segala sesuatu sudah lengkap. Lalu setelah segala sesuatu lengkap, dia menguduskan satu hari, mensyukuri apa yang dia sudah kerjakan itu. Iya kan? Sekarang saya tanya kita, misalnya kita bicara soal uang lah. Kerja keras diperlukan nggak? Diperlukan. Kerja keras itu sangat diperlukan. Kerja cerdas perlu? Perlu. Saya dulu waktu masih banyak anak-anak di sini kayak anak-anak muda itu. Kalau kita waktu bangun dulu kan capek kan, saya bilang sama mereka, stop semuanya, pada capek, tapi masih ada waktu Pak, stop, semua tidur. Lebih baik kerja dengan badan yang segar, walaupun 1-2 jam, daripada kerja 5 jam dengan badan yang letoy, loyo, mulai lemes, apalagi 9L itu lupa saya pernah. Begitu, lebih efektif, betul kan? Lebih produktif. Allah tahu itu. Sekali lagi saudara-saudara, Sabat bicara tentang bagaimana kita mencontoh Allah yang berhenti dan menjadikan satu hari khusus untuk menyembah Dia. Di kemudian hari, seperti tadi saya katakan, Allah memerintahkan bangsa Israel. Pada waktu Musa membawa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika Musa disuruh naik ke Gunung Sinai, salah satu perintah Allah kepada bangsa Israel melalui Musa apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah Allah tentang Sabat itu adalah kelanjutan dari tindakan Allah tentang Sabat. Allah berhenti kata kerja menjadi Sabat, Vayisbot, Allah berhenti. Di kemudian hari, karena Israel menjadi umat Allah, kepunyaan Allah, diperintahkan kamu harus berhenti. Ya. Next. Nah, masa kini saudara, next lagi. Sabat berbicara tentang satu hari yang khusus dari umat Allah, bagi Allah untuk diberkati dan dikuduskan. Seperti tadi yang saya katakan, seluruh dunia sepakat, kecuali misalnya teman kita dari Advent, mereka masih sepakat bahwa Sabat itu hari Sabtu. Tapi selain itu seluruh dunia sepakat bahwa Sabat kita hari ini adalah hari Minggu. Tetapi itu tidak mengikat loh ya. Sekali lagi, misalnya di sebuah negara ada undang-undang negara yang tidak membolehkan umat Kristen beribadah di hari Minggu, harus hari Rabu. Ayo kita ikut ibadah hari Rabu, kan itu kan? Itu juga akan menjadi Sabat. Tidak harus hari Minggu. Tapi kebetulan di Indonesia hari Minggu, mari kita hari Minggu, kan gitu kan? Itu dia. Kita nggak boleh berdiri sendiri-sendiri nanti. Kan Pak Pendeta bilang hari apa aja boleh jadi Sabat, ya kan? Kalau gitu saya hari Selasa aja Sabat dah, sendirian. Nggak boleh, karena ada kesepakatan yang kita
buat. Kesepakatannya ada hari Minggu. Maka di hari Minggu, sekali seminggu, kita mendaftarkan diri dan memutuskan diri untuk ikut dalam ibadah. Itu kita menghargai perintah Allah tentang sabat. Jadi kalau ada orang bilang, saya juga hari Minggu berdoa di rumah, saya nggak perlu ke gereja, ya dia tidak memahami konsep tentang sabat. Ketika kita memberikan satu hari seperti hari ini, hari Minggu kepada Tuhan, kita beribadah, mendengarkan firman Allah, maka seperti yang Allah lakukan di awal setelah Dia menciptakan, Dia akan memberkati kita dan menguduskan kita. Amin, saudara. Amin. Itu. Nah, manusia itu nggak bisa hidup tanpa berkat Allah, saudara. Nggak bisa. Kita bisa hidup karena Allah memberkati kita. Amin.